Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Alpiana. Pada kesempatan presentasi ini saya akan membahas tentang struktur data tree atau pohon. Pertama-tama, mari kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan struktur data tree. Selain ini, kita mungkin lebih akrab dengan struktur data linear seperti array, stack, queue, atau linked list. Struktur data linear tersebut menyimpan data secara berurutan satu demi satu dalam satu garis. Namun bagaimana jika data yang kita miliki berbentuk tingkatan atau hubungan berjenjang? Disitulah kita membutuhkan struktur data non-linear yang paling populer atau adalah tree. Secara definisi, tree adalah struktur data hierarki yang menyimpan elemen-elemen data dalam bentuk tingkatan. Mengapa disebut dengan tree atau pohon? Karena jika dibayangkan, struktur datanya mirip seperti pohon di alam nyata, hanya saja posisinya terbalik. Di dalam ilmu komputer, akar atau bagian dari dasar pohon berada di posisi paling atas, sedangkan cabang-cabang dan daunnya tumbuh menjalar ke arah bawah. Tree ini tersusun atas dua komponen, yaitu node atau simpul yang berfungsi sebagai wadah penyimpan nilai data, dan edge atau sisi berupa garis penghubung yang mengaitkan satu simpul dengan simpul lainnya. Di kehidupan nyata, sistem komputer kita sehari-hari, penerapan tree ini sangatlah dekat dengan kita. Contoh paling mudah dalam ini dari sistem directory file, folder di dalam sistem operasi komputer, drive C, garis dokumen, garis folder, garis file. Di mana posisi paling ditempati oleh direktur utama, lalu ke cabang, ke manajer, dan bercabang lagi ke staf-staf di bawahnya seperti file-file tersebut. Agar kita tidak bingung saat mempelajari materi tree yang lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu anatomi atau istilah-istilah penting yang ada di dalam struktur data ini. Ada beberapa istilah yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada node atau simpul dan root. Ya. Ini adalah istilah untuk setiap elemen tunggal atau kotak yang ada di dalam tree. Setiap node bisa berisi angka, teks, atau objek data lainnya. Yang kedua, root atau akar. Ini adalah node yang posisinya berada di paling atas. Karakteristiknya utama dari root adalah dia tidak memiliki orang tua atau parent. Setiap tree yang valid hanya boleh memiliki tepat satu root. Terus yang ketiga, parent dan parent dan child, orang tua dan anak. Jika ada node A yang terhubung langsung ke node B di bawahnya, maka node A disebut sebagai parent dan node B disebut sebagai child. Yang keempat, ada leaf atau daun. Sesuai dengan namanya, dia berada di ujung luar pohon. Leaf adalah simpul-simpul yang berada di posisi paling bawah dan tidak memiliki anak atau child lagi. Terus ada istilah subtree atau subpohon. Jika kita mengambil satu node anak beserta seluruh keturunan di bawahnya, kelompok tersebut membentuk sebuah struktur pohon kecil tersendiri yang disebut subtree.
Dan yang terakhir ada height dan depth, tinggi dan kedalaman. Height adalah jumlah tepi atau edge terpanjang dari satu node menuju node daun yang paling bawah. Sementara depth adalah panjang perjalanan atau jumlah tepi dari node root menuju ke node spesifik tersebut. Kita lanjut ke jenis-jenis tree. Di sini kita klarifikasikan ada binary tree, yaitu jenis tree yang paling dasar dan populer. Aturan utamanya sangat ketat namun sederhana. Setiap simpul atau node maksimal hanya boleh memiliki 2 buah anak. Artinya, sebuah node boleh tidak punya anak, boleh punya 1 anak, kiri saja atau kanan saja, atau maksimal punya 2 anak kiri dan kanan, tidak boleh lebih dari itu. Yang kedua, binary search tree atau disingkat sebagai BST. Ini adalah pengembang dari binary tree dengan aturan pengurutan khusus yang sangat cerdas. Di dalam BST, nilai pada node anak sebelah kiri harus selalu lebih kecil daripada node parent-nya. Sebaliknya, nilai pada node anak sebelah kanan harus selalu lebih besar daripada node parent-nya. Struktur ini dibuat agar proses pencarian data menjadi sangat cepat, mirip seperti prinsip binary search pada array yang sudah terurut. Yang ketiga, ada balance tree dan n-array. Kadang-kadang saat kita memasukkan data ke dalam BST secara acak, bentuk pohonnya bisa miring ke satu sisi, misalnya memanjang ke kanan. Terus seperti linked list. Hal ini membuat pencarian data menjadi lambat. Untuk mengatasinya, dibuatlah balance tree yang secara otomatis akan mengatur dirinya sendiri agar tinggi subpohon sebelah kiri dan subpohon sebelah kanan sesuai seimbang, atau memiliki perbedaan tinggi maksimal 1 tingkat saja. Contoh populernya adalah APL tree dan read black tree. Yang terakhir ada n-array. Jika pada binary tree anak maksimalnya dibatasi hanya 2, maka pada n-array tree sebuah node diizinkan untuk memiliki lebih dari 2 anak. Jumlah maksimal anak disimbolkan dengan huruf N. Jenis ini sangat cocok untuk menggambarkan struktur directory folder komputer yang bisa kita bahas di awal tadi, karena satu folder tertentu bisa berisi banyak subfolder di dalamnya. Berikutnya operasi dan trapezoid pada tree. Sekarang kita masuk ke bagian teknis, yaitu bagaimana cara memanipulasi data di dalam tree secara umum. Ada tiga operasi dasar yang bisa kita lakukan, yaitu insertion untuk memasukkan, data baru ke posisi yang tepat, deletion untuk menghapus data simpul tertentu tanpa merusak struktur pohon, dan search untuk mencari apakah suatu nilai ada di dalam pohon tersebut. Selain tiga operasi dasar itu, ada satu konsep penting yang disebut trapezoid. Trapezoid adalah proses berjalan atau mengunjungi setiap node yang ada di dalam tree tepat sebanyak 1 kali. Mengapa ini penting? Karena tree bukan struktur data linear komputer.
merupakan antara aturan yang jelas tentang dari mana harus mulai membaca data agar tidak ada node yang terlewat. Khusus binary tree, ada 3 metode trapezoidal yang sangat terkenal yang berbasis pada algoritma depth first search. Yang pertama, pre-order trapezoidal. Urutan langkahnya adalah kita cetak atau proses dulu nilai dari root parent, baru kemudian kita berjalan mengunjungi subpohon sebagai bagian kiri, dan terakhir mengunjungi subpohon bagian kanan. Jadi rumusnya root kiri kanan. Yang kedua, metode in order trapezoidal. Metode ini sangat menarik, terutama jika diterapkan pada binary search tree atau BST. Urutan langkahnya adalah kita berjalan dulu ke subpohon bagian kiri sampai habis, lalu kita cetak nilai root atau parent-nya, baru kemudian kita berjalan ke subpohon bagian kanan. Rumusnya adalah kiri root kanan. Jika Anda melakukan in order pada sebuah BST, hasil data yang dicetak otomatis akan terurut dari angka terkecil ke angka terbesar. Dan metode ketiga adalah post order trapezoidal. Urutan langkahnya terbalik dari pre-order. Di sini kita harus mengunjungi subpohon bagian kiri dulu, dilanjut mengunjungi subpohon bagian kanan, dan paling terakhir barulah kita mencetak nilai dari root atau parent-nya. Rumusnya yaitu kiri kanan root. Metode ini biasanya sering digunakan ketika komputer ingin menghapus seluruh struktur pohon dari bawah ke atas. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, struktur data tree atau pohon merupakan solusi yang luar biasa efisien untuk mengolah data yang bersifat hierarki di dalam dunia komputasi dibandingkan dengan struktur data linear. Penggunaan tree, terutama jenis pohon yang seimbang seperti binary search tree, mampu memangkas waktu pencarian, penyisipan, dan penghapusan data secara signifikan dari yang awalnya membutuhkan waktu linear menjadi waktu logaritmik. Demikianlah pemaparan materi mengenai struktur data tree yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan